Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa, Bang Egy Sujana menghebohkan kembali tanah air sahabat. Sepertinya kalau membahas soal kasus Bang Egy Sujana, negara ini memang hampir runtuh. Bukan karena korupsinya, bukan juga karena harga pangan, tetapi memang karena Bang Egy Sujana. Di mana Bang Egy Sujana nyetir mobil mewah di Malaysia. Iya, benar. Beliau menyetir mobil di Malaysia dan publik disuruh percaya bahwa Bang Egy selama ini bohong sakit. Seolah-olah itulah yang terjadi di tanah air. Dan yang ngomong seperti itu, kalau kita melihat informasi yang beredar viral, salah satunya adalah Roy Suryo, mantan pejabat, mantan pakar yang sekarang menjadi pesakitan di kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat sekalian, ini coba kita lihat dulu seperti apa cuplikan video Bang Egy Sujana yang beredar sampai ke tanah air. Ini dia videonya. Facebook, keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Mari kita luruskan sahabat ya. Pertama, sudah viral pernyataan daripada Roy Suryo yang penuh dengan semangat menegaskan bahwa video tersebut asli, bukan editan. Dan itu ada di salah satu akun yang saya kira akun besar ya, sudah terblow up. Oke, saya kira kita patut berterima kasih kepada Roy Panci karena telah melakukan klarifikasi. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita semua, kalau video itu asli, memang kenapa? Memang kalau video asli otomatis SP3 batal kan, ujung-ujungnya kita akan membahas ke sana ini sahabat. Karena Roy Suryo juga mempersoalkan memang SP3 Bang Egy Sujana yang dianggap itu tidak sesuai dengan prosedur hukum dan akan melaporkan penyidik yang menandatangani itu ke Propam. Jadi seolah bahwa kalau Bang Egy Sujana itu bisa nyetir mobil, otomatis KUHP ini robek sendiri. Memangnya ini hukum atau kontes kebugaran? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Sehingga besok-besok jangan-jangan logikanya seperti ini sahabat. Bisa jalan berarti orang itu bersalah. Kalau dia bisa lari, ya harus ditahan. Kalau dia bisa nyetir, ya harus dipenjara seumur hidup. Tidak boleh ada SP3 yang keluar. Panci harusnya tahu bahwa ini hukum pidana, bukan tes jasmani Polri. Yang kedua, saya kira bahwa narasi yang dibangun ini penuh dengan kelicikan, sekalipun itu tidak kelihatan secara kasat mata. Awalnya kan kita tahu bahwa Egy korban kriminalisasi, itu yang terblow up, lalu kemudian sakit, lalu disolimi. Begitu ketahuan sehat, RJ yang keluar itu karena pura-pura sakit. Dan anehnya karena selalu diarahkan ke Pak Jokowi, apapun kejadiannya. Seolah-olah bahwa RJ keluar ini karena Pak Jokowi yang sangat menginginkan itu semua. Jadi apa-apa Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi dituding menyetir penyidik. Jangan-jangan juga kalau orang Batu, Pak Jokowi yang salah.
orang yang sembuh dari batuknya misalnya Pak Jokowi juga yang salah. Jangan-jangan Bang Egy Sujana ini bisa nyetir mobil, Jokowi juga dalangnya. Saya kira ini bukan analisis, tapi dalam situasi seperti ini yang disebut dengan obsesi stadium lanjut, sahabat ya. Karena itu George Loket, ahli framing politik, mengatakan begini: jika fakta tidak cocok dengan narasi, maka narasi akan dipelintir. Jadi bukan diperbaiki tapi dipelintir. Dan itulah yang terjadi hari ini. Fakta berubah berdasarkan kebutuhan. Jadi narasi tetap dipaksa tetap sama, intinya bahwa Jokowi jahat. Itu saja intinya. Yang ketiga, ini soal restoratif justice. Saya kira ini penting karena sebenarnya disinilah kebodohan publik sengaja dipelihara. Yang namanya RJ itu sekali lagi ya, ini bukan belas kasihan karena persoalan medis. RJ itu mekanisme hukum. Karena itu kalau menurut Prof. Edi yang merupakan akademisi UGM, restoratif justice itu tidak ditentukan oleh sakit atau sehat, tapi oleh proporsionalitas perkara dan kepentingan hukum. Artinya apa? Dalam konteks Bang Egy Sujana dan Damai Heri Lubis, mau Bang Egy pakai kursi roda, mau Bang Egy lari maraton, Bang Egy nyetir mobil Ferrari atau mobil PW, RJ tetap sah kalau syarat hukumnya terpenuhi. Jadi ketika Roy Suryo mengaitkan nyetir mobil misalnya dengan RJ, ya sekalipun dia tidak langsung menyebut RJ karena sakit, padahal bisa nyetir mobil ya, tapi kan kita ini bisa menganalisa apa maksudnya Roy Suryo membuat pernyataan bahwa betul-betul video itu asli. Dan sekali lagi bahwa yang disampaikan Roy Panci ini bukan analisis hukum, sahabat, tapi itu mengimu tingkat seminar WhatsApp saya kira, karena memang video ini beredar di WhatsApp. Nah, yang keempat, yang paling lucu ini, kalau benar Bang Egy Sujana sehat, harusnya kan kubu Roy Suryo CS bilang begini, syukurlah, alhamdulillah beliau sembuh. Harusnya kan itu yang disampaikan. Tapi yang terjadi justru panik, ribut, cari-cari celah, dan menjadikan video ini sebagai pembahasan yang alot di kalangan mereka. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang selama ini mereka jual penderitaan, bukan cari kebenaran. Jadi begitu penderitaan itu ambruk, yang tersisa cuma amarah dan insinuasi. Oleh sebab itu, tak kalah otak menolak fakta kalau tidak sesuai dengan kebencian yang sudah mapan. Jadi itulah yang pernah disampaikan oleh Daniel Kahneman ya, Nobel ekonom, salah seorang Nobel ekonom. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, bahwa Bang Egy Sujana menyetir mobil, saya kira itu fakta yang tidak bisa dibantah. Tetapi SP3 dan RJ batal, itu hanya mimpi. Artinya kita berterima kasih juga kepada Roy Suryo karena mengklarifikasi video itu sebagai ahli telematika ya, bahwa video itu asli. Artinya seolah dia mengedukasi masyarakat terkait soal video itu. Padahal sesungguhnya Roy Suryo sedang mengirim opini, itu sangat jelas. Dan saya sampaikan ke Bang Roy ya, Roy Panci, kalau memang merasa hukum salah, pra-peradilan saja, itu kan ada disiapkan pengadilan terbuka, dan selalu hakim itu tersedia di sana. Bukan ribut di medsos biar juga Bang Egy nyetir mobil diributi, padahal kejadiannya di Malaysia. Ini bukan sinetron kesehatan, bukan insinuasi murahan. Sebab kita ini adalah negara hukum yang saya kira tidak bisa dikalahkan oleh video nyetir mobil di Malaysia.
yang diverifikasi oleh Panci bahwa itu video asli, lalu seluruh keputusan yang diambil soal Bang Egy Sujana itu batal. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.